istilahnya yang bilang tadi, berbalik-balik lagi apa yang Bapak rasakan setelah kita nih cerita, dalam arti melengkapi kebaikan-kebaikan untuk di keluarga kita, Pak. Karena An merasa setelah belajar nih ada benarnya ini dijalankan, tapi dengan yang sebenar-benarnya secara nyata maupun raso. Karena kan kayaknya umur Anda sudah 35 tahun termasuk. Jadi walaupun kita tuh banyak masalah, setelah mengenal itu intinya kita dapat jalan keluarnya. Oh, berarti dengan masalah nih kalau tidak ada jalan keluar, ibarat itu sudah kerja keras, berarti sudah bagian tadi, dalam arti kita tuh lah yang akan menyelesaikan masalah tuh. Masalah tadi intinya kayak mana, misalkan dari Aan awalnya tuh Aan lah kuncinya tuh kan, dari masalah kenakalan remaja sampai terakhir terbuang masuk penjara, sampai saat ini terakhir lagi terlibat utang piutang. Tengok lagi ke belakangnya, ke depannya, kanannya, ke kirinya, Aan punya keluarga. Boleh Bapak bertanya dengan siapapun yang namanya keluarga. Misalnya keluarga tuh ada 10 orang. Pasti di dalam 10 orang tuh ada yang terbaik, ada yang terburuk, ada yang sedang. Nah, cuman itu tuh yang An bilang tadi, kalau orang tuh tidak punya ilmu mengenal terbaik, terburuk, sedang, itu hanya sebatas kata-kata 3 tuh lah kalau dia tidak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu yang didasari karena Allah yang An bilang tadi, baca Al-Quran, artinya, maknanya, itulah yang dibilang hikmah untuk keluarga tadi. Macam mana tetap kita berangkulan, bahu-membahu, apapun perkaranya kita tetap bersatu dengan cara kekuatannya memakai ilmu Allah yang diciptakan Allah melalui aturan-aturan yang Dia ciptakan, yang Dia berikan sebagai panduan, panutan, tuntunan. Nah, itulah yang Dia pilih tadi, ibaratnya cuma tidak ngomong secara langsung be Allah tuh kayak gini, nah, tapi Dia membuktikan dengan bukti-bukti yang Dia ciptakan, seperti sejarah. Ya itulah tadi perjalanan Nabi itu be dulu. Walaupun kita tidak membahas masalah wali, pahlawan dan sebagainya, itu tuh kan sama be tujuannya, isinya yang namanya keesaan Allah melalui yang diciptakan, dilantari perumpamaan, terwujudlah atau terjadilah yang namanya Nabi tadi, untuk mesejahterakan umat. Apa yang harus kita jalankan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, selamat dunia, selamat akhirat, selamat secara terlihat, selamat secara perasaan kita kan dengan yang lainnya. Jadi ya ini setelah mengkaji, mengklarifikasi, menyaring yang berhubungan yang namanya keluarga itu, Pak, rupanya setelah kita belajar, setelah kita mau sadar, ibaratnya di dalam keluarganya yang paling buruk lah. Tapi kalau kita sadar itu bisa terbalik. Sadar dengan cara Allah tadi, bukan cara karena pengen lepas dari hutang, lepas dari masalah, lepas dari kesalahan-kesalahan tadi. Itu ibaratnya malah membalikkan keluarga. Jadi keluarga nanya, apa maksudnya nih? Kau yang berbuat, kok kami yang pening, kata dia. Keliru nih, kata dia. Ya secara syariat yo, cuman disaring lagi. Keliru dalam arti ya yang buat yang tanggung jawab. Nah sekarang kalau aku tidak tanggung jawab, dengan cara bahu-membahu, setidaknya saya mau minta petunjuk benar atau salah yang saya katakan tadi, yang berhubungan hak. Setiap manusia itu punya hak saling berbagi, saling membantu, membela yang benar, melindungi yang lemah. Apakah salah saya ngomong kayak ini? Yang berhubungan hak tadi, misal kita ini kan di dalam keluarga 10 tadi, tidak mungkin susah semua, tidak mungkin juga senang semua. Berarti yang ibarat yang senang tuh ingat dengan yang susah jangan tambah prihatin, jangan tambah prasangka, jangan tambah tidak bersyukur, ya susah lah selama-lamanya. Berarti kan dengan ilmu tadi, kalau kita mau belajar sadar karena Allah tadi, karena Allah itu kan sifatnya tidak ada kesalahan, sempurna, mulia. Berarti kalau mendekatkan diri dengan Allah tadi, kita sudah pasti perbuatan itu kan mulia. Ya itulah tadi, mungkin tenang dengan cara berpikir tadi itu kayak mana ya dengan ketenangan lah, ketemu dia ibaratnya tuh kan. Kalau kita sudah kayak itu tuh namanya ibarat kalau matematika ilmu dunia itu kan, kalau belajar 1, 2, 3, 4, 5. Kalau membaca itu kan A, B, C, D, di ejo dulu. Ibaratnya kan kehidupan tuh kayak itu, ditata dengan cara yang betul-betul tertata, terstruktur. Nah, jadi berbalik lagi ke keluarga kita yang Aan bilang tadi, Aan ini kan
punya permasalahan dunia melalui kesalahan masa lalu, dan sekarang ini an mau menyempurnakan belajar untuk taubat yang sebenarnya itu kayak mana. Rupanya itulah melalui memperbaiki tadi, belajar tadi. Rupanya kayaknya setelah an nilai berbalik-baliknya ke keluarga. Permasalahan an ini bisa dikelarin, diselesaikan berhubungan keluarga. Karena yang an bilang tadi, mentang-mentang an berbuat, bukan keluarga yang berbuat, seolah tidak ada hubungan karena an yang berbuat. Karena an lah kemana-mana, kayaknya balik lagi ke sini, berarti ada hikmahnya dengan keluarga. Kenapa an berani ngomong kayak gitu? Sekarang kalau an bilang keluarga itu orang benar, orang sempurna menjalankan kebaikan Allah yang sebenar-benarnya, dia tuh kalau kata anda ada kesalahan, rupanya ada. Nah itu yang dibilang hikmah. Berarti kan walaupun an dulu kesalahannya 1.000.000 kali, keluarga cuma sekali, itulah yang dikatakan tetap ada hikmah. Kita jangan sok suci walaupun dia kesalahannya cuma sekali pak, tapi yang 99 kalinya tuh dia tidak istiqomah kepada Allah, tidak ada artinya udah. Atau sebaliknya lagi malah, nah yang lebih kita biar tidak sombong, tidak punya kesalahan lah ibaratnya tuh kan, biar kita mungkin merasa menegakkan kebenaran. Tapi kalau menurut anda kati manusia yang tidak punya kesalahan, hanya Allah yang tidak punya salah. Manusia itu tempatnya kesalahan. Justru dari kesalahan itulah kita mau mengenal kebenaran. Itulah maksud Allah. Karena Allah itu makanya menciptakan kehidupan melalui berpasangan, melalui salah dan benar. Justru disitulah kita akan mengenal Allah. Justru disitulah kita akan mengenal kehidupan yang sebenarnya dengan yang tidak sebenarnya. Itulah buktinya Allah itu ada pak. Allah itu sempurna. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti kan kalau Allah menciptakan kebenaran yang sesungguhnya melalui yang dia percaya, nanti dia bawa, dia sanggup sampai mati, itulah Allah itu maha benar. Buktinya yang membawa kebenaran tadi misalnya manusia pak, yang membawa kebenaran atau yang memiliki kebenaran, ini sejatinya, ini yang sebenarnya atas kehendak, bukan karena aku, bukan karena dia, atau karena aku hebat, atau karena dia pintar, atau ada yang lainnya membuat kita menjadi pintar. Cuman kan kita nak jelas yang lainnya siapa dan sebagainya tadi, kalau tidak ada jelas ibarat yang bisa kita lihat tadi sebagai bukti kan payah, bingung. Nah, itu yang dibilang ilmu yang sesungguhnya tadi. Kalau orang bisa membawa itu akhirnya mulia, melalui awal hidup yang mulia, mati yang mulia. Intinya dia tuh mengesahkan Allah melalui perbuatan. Aku kayak ini karena Allah. Bisa menyampaikan yang sejatinya tadi ya semua karena Allah. Intisarinya kalau tidak ada lagi pembahasan, tidak ada lagi kerusakan sedikit pun, kesalahan sedikit pun, itulah yang dikatakan ilmu. Yang dikatakan bukan karena aku, bukan karena dia, karena Allah. Semua kebenaran itu bisa berjalan dengan yang sebenarnya, bisa menemukan dengan yang sebenarnya, bisa membuat kita mengerti dengan yang sebenarnya. Itu yang dikatakan baik semuanya, meliputi semuanya. Nah, itulah pak yang Aan rasakan saat ini. Berarti kan kalau Aan mau belajar, ibaratnya anggaplah Aan ngomong ini sombong nih, karena kan Aan mengarahkan diri nih, tapi niatnya bukan mengarahkan diri karena Aan pintar, enggak. Tapi itulah ibaratnya syariatnya. Kayaknya Aan merasakan dapat petunjuk, dapat amanah pak. Ini Aan harus menyebarkannya agar orang-orang tidak keliru dengan perkara dunia, terutama keluarga pak. Masalah yang berat itu sebenarnya kalau menurut Aan pak, gagal paham di dalam kebaikan itu yang sangat berat tuh, pak. Dia lah merasa adu harto, lah merasa punya kekuasaan. Intinya kekurangan melalui kesalahan dia itu sedikit, tapi kenapa aku tidak merasakan, tidak bisa membawa seperti cara Nabi. Cara-cara orang yang berbuat sesuatu itu selalu memuliakan Allah melalui perbuatan. Dia selalu tidak takut hartonya keluar. Dia selalu tidak takut di saat dia bersedekah. Dia selalu tidak takut di saat dia pengen sesuatu tuh, dia berkorban dulu. Nah sekarang nih kalau kataan ada tapi pamrih, mau berbuat sesuatu karena ini, mau berbuat sesuatu karena mungkin nyalon gubernur, nyalon bupati, nyalon presiden, nyalon DPR, nyalon apapun. Itu yang dikatakan keliru kalau kataan tadi, dia belum mengesahkan Allah. Karena kecuali Allah. Namun ilmu lagi mengatakan sebenarnya apapun yang mau dilakukan, kalau intisarinya karena Allah, berjuang untuk Allah, kita hanya menciptakan simulasi untuk mengiringi umat, tidak masalah sebenarnya. Tapi ingat, pas sudah orang itu berkumpul, masuk di dalam golongan kita, mengerti dengan nanti arahnya untuk yang mau kita arahkan yang sebenarnya, namun pelan-pelan. Karena tidak semuanya manusia itu tenang, tidak semuanya manusia itu menerima, tidak semuanya manusia itu sabar. Itulah yang dikatakan ilmu. Nah itu berarti kan sudah dikatakan kalau dengan ilmu tuh sulit siapapun mau menyalahkannya. Kalau sempat itu tuh amanah dari Allah, kalau sempat itu tuh cahaya dari Allah pak.
Ya siapa yang nak ngalahkan Allah, saya nak bertanya. Ya enggak masalah, agama itu ada 5. Tuhan Kristen mungkin Yesus, Tuhan Buddha seperti apa, Katolik seperti apa, Hindu seperti apa. Dan menurut saya, itulah keyakinan berdasarkan yang aku lihat, yaitu Al-Quran. Itu Allah yang menciptakan, bukan Tuhan-Tuhan daripada agama masing-masing. Dan ini bukan menyalahkan, bukan membenarkan. Saya siapa? Dilaknat Allah langsung kalau mau menciptakan perpecahan, bukan untuk menjadikan kita tuh ikhtiar cerdas berkualitas dengan cara yang sesungguhnya. Nah sebaliknya kalau agama lain mau menyalahkan Aan siap. Misalnya disalahkan oleh agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, inilah ilmu. Yang Aan bilang tadi sempat memberanikan diri, bos ilmu. Ini bos ilmu. Tapi ingat, aku mengatakan bos ilmu, bukan aku yang punya ilmu. Itu kan sebatas tangga, kan? Sebatas wadah, sebatas perahu atau kendaraan yang saya bawa itu seolah-olah kayak ini. Karena bagi orang yang mengerti itu, bagi orang yang mendapat amanah, dia bisa seperti Aan, siapapun. Karena kenapa saya ngomong kayak ini? Saya mau membuat semangat bangsa ini, semangat umat ini menuju ridha Allah. Kenapa? Saya ini dulu manusia yang hina, kenapa bisa menceritakan kebaikan? Berarti kan Allah itu maha benar. Tidak ada bohong Allah itu. Nah, sebelum aku berdakwah keluar, aku berdakwah dulu di keluargaku. Buktinya tanpa ilmu, Bapak mengaku atau tidak, kalau tanpa ilmu orang tua tuh bisa jadi kayak anak-anak, Pak. Betul apa salah, Pak? Betul atau salah? Ikhlas apa tidak Bapak mengaku? Hah? Yang saya katakan ini, kalau menurut Bapak, jujur, Bapak tersinggung atau tidak? Karena kan saya ini anak, Pak. Lancang saya ini, Pak. Enggak, aku merasa malah jadi ada kekuatan aku. Cuman di keluarga ini, kau sudah di jalan yang kebenaran. Bapak yang kurang respon, harusnya kan Bapak yang membangunkan keluarga tadi. Inilah yang sebenarnya amanah. Makanya aku jadi berkiblat sama dia yang tidak ada di diri aku, kayak itu. Ya. Nah, jadi mereka mungkin paham kalau yang kakaknya langsung ngomong sama dia kayak itu. Padahal kau tidak mengerti-ngerti, Bapak dikasih kayak itu, kau langsung sama mereka. Disitulah jadi gagal paham mereka sama kan itu. Itu yang ku resapi sekarang ini. Tapi yang maha yang kuasa tadilah, kalau memang di jalan kebenaran tuh lambat laun ya akan tercapai itu gitu. Ya, itulah yang Aan katakan. Allah itu maha pasti, Pak. Bagi yang betul-betul dia pasti yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu pun kita harus paham. Yakin itu bukan gara-gara kita ini harus yakin, itu bukan yakin namanya. Itu karena sesuatu yang lain baru kita yakin, itu membohongi diri sendiri. Itulah setidaknya kita belajar yang sederhana dulu, dari keluarga dulu. Karena yang namanya yang benar itu, Pak, dia tuh ada 2 rupanya. Benar yang hakiki, benar yang sebatas nyata, itulah benar duniawi, benar saja. Nah, jadi kita harus ada 3. Ilmu Allah, ilmu membaca secara benar. Ibarat membaca Al-Quran itu kita harus tahu panjang pendeknya, tajwidnya. Yang terakhirnya, ilmu mazhab atau nasabnya tuh mulia. Artinya tuh kita tuh harus jelas semuanya secara membaca. Tadi ibarat baca Al-Quran kan harus jelas. Tahu bacaan panjang pendeknya, artinya dan maknanya. Yang kedua tadi ilmu yang pertama ilmu Allah, ilmu membaca itu Al-Quran. Yang ketiga nasab tadi atau mazhab mulia itu perjalanan Nabi. Nasab mulia itu maksudnya perjalanannya itu isinya cahaya galau. Jelas semuanya. Ucapan, perbuatan terbukti. Itu maksudnya, Pak. Terbuktinya apa? Kita kenal dia apa tidak, tapi kok selalu kita mengagungkan dia, kan itu artinya terbukti. Itulah makanya mau perjuangkan sekarang demi Allah. Kalau saya sekarang ini tersinggung, kalau Aan sekarang ini tidak kuat, kalau Aan sekarang ini sakit hati dengan keluarga, saya siap dilaknat, disambar petir, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk bikin semangat yang lain. Itu dalam arti kenapa? Karena justru saya ini lebih parah dari keluarga. Kalau saya sudah mendapat ilmu, saya tersinggung dengan keluarga. Saya nak minta bantu, keluarga tidak mau bantu. Sebenarnya bantu tidak dibantu pun orang di jalan Allah itu kalau dengan manusia tidak pengaruh, Pak. 100% Anda dibantu dengan keluarga, sedikit pun aku tidak pengaruh, akan rugi. Karena Allah akan yang membantu. Cuman sebelum kasih itu tadi, selagi bisa kita berangkulan dengan manusia, itu yang terbaik, Pak. Itu yang namanya keyakinan sesungguhnya. Kita sesama manusia yakin, tapi karena Allah. Kalau yakin karena Allah langsung, tidak ada manusianya, memang betul. Tapi itu yang bilang kan, kalau Allah milih itu kan, kau aku jadikan orang baik. Wajar jadi orang baik. Allah yang memilih. Cuman PR kita untuk Allah, walaupun kita tidak dipilih Allah, kau buang atau Allah. Tapi kita manusia bukan iblis.
kita tetap yakin, kita tetap mengesahkan Allah walaupun kita dibuang Allah itu maha adil, itu yang terbaik. Berarti kita tetap yakin dengan Allah itu maha adil, Pak. Itu yang dikatakan, kita yakin dengan Allah itu jangan karena sesuatu. Sekarang anak bertanya, Nabi Adam itu dimuliakan atau dibuang dengan Allah? Dibuang. Nah, kenapa dia tetap jadi nabi? Kenapa tetap dia memuliakan Allah? Karena Allah itu maha benar. Itu yang aku jalankan sekarang. Saya memang bukan nabi, Pak. Saya manusia biasa. Tapi saya yakin siapapun yang menjalankan syariat Nabi, sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin karena Allah, tidak ada karena apapun. Yang penting jangan takabur, jangan sombong. Insya Allah meminta ampun kepada Allah kalau kita memikirkan seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan Allah menjadi orang yang seperti itu. Makanya sulit Aan berdiri dimanapun kalau Aan sudah menegakkan ini atau tidak menegakkan ini. Karena kalau kita sudah punya itu, tegak dimanapun Pak, orang tuh seolah tidak kuat dekat dengan kita. Itu yang Aan bilang harus kita jaga. Karena kita kalau sudah punya itu, kalau kita tidak bisa membawanya, ujung-ujung menjadi egois, nanti kita nyalahin orang, seolah kita merasa benar, jadinya kita menghujat, memponis, walaupun itu di jalan Allah. Kalau tidak tepat, akhirnya menjadi perpecahan, menjadi kebencian. Itulah sarang iblis oleh Bapak Matawa. Ya karena sifat Allah itu kan sudah dibilang tidak ada kesalahan. Jadi kalau kita menjadi manusia mau menegakkan kebenaran, jangan membuat kesalahan kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu secara nyata dulu. Tapi kalau kita hanya simulasi, biar kita bisa bergabung dengan orang tuh terjun di dalam kesalahan, kita cacat berbuat salah, tapi bukan kita menciptakan kesalahan untuk selamanya, tapi dari situ nanti kita dikit demi sedikit memperbaiki kesalahan itu menjadi baik. Nanti lama-lama orang itu kan berpikir, nah itu ibaratnya, itulah Allah menciptakan bolak-balik, atau menciptakan berpasangan, atau menciptakan adanya segala sesuatu itu melalui kehidupan, biar kita tuh berpikir, biar kita mengenakan apa? Kekuasaan Allah, Pak. Berpasangan itu semuanya milik Allah, biar manusia itu cerdas dengan cara yang dikehendaki Allah. Karena kalau Allah mengendaki atau yang dikehendaki Allah, perbuatannya itu mulia semua, Pak. Yang dibilang mulia itu, makanya Allah mengatakan seperti di surah Al-Ikhlas kan ada qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa dialah Tuhanmu. Ibaratnya ada akulah Allah, bisa bae Allah kayak itu, Pak. Wajarlah karena dia raja. Berarti belum mulia, tapi enggak. Allah enggak kayak gitu. Ada salah kita bahas tentang Allah ngeri sangat tinggi nih, Pak. Kaki kita bisa-bisa sisip dikit enggak sesuai, kita laknat jadinya. Misalnya kayak Nabi Muhammad dengan hadisnya, khairunas anfa'uhum linas, baik-baiknya perbuatan manusia bermanfaat untuk orang lain. Kita lebih mementingkan orang daripada diri kita, Pak. Namun dia itu sudah punya ilmu. Dia berkorban itu enggak rugi. Karena sudah ada dasar. Tapi kalau belum tahu, belum mengenal, enggak apa-apa kita berkorban ini intinya pokoknya saror, Pak. Ibaratnya kan kita mementingkan orang nih. Tak tahu kita saror nih, ibaratnya kita belum punya ilmu. Ngapa ya aku lebih berbuat banyak kok orang malah jadinya marah sama aku, intinya malah kebalikan, ujung-ujung wah marah, malah berbuat baik malah rendah sosial. Ujung-ujungnya marah, ujung bebal, ujung-ujungnya tumpah darah. Itu yang namanya enggak ada ilmu. Disitulah kita kalau mengenal ilmu tadi dari berkorban, dari kita berbuat salah bukan berarti kita harus berbuat salah. Ibaratnya biar kita mengenal, ambil yang buruk, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Cuman kita harus benar-benar mengenal baik dan buruk itu yang sebenarnya dengan yang tidak sebenarnya. Itulah baru akan menggapai kehidupan yang sebenarnya. Secara nyata kita menggapai ketenangan yang sejatinya. Jadi saat banyak duit kita kayak gitulah, tidak ada duit kita juga kayak gitulah. Itu yang namanya menggapai kebenaran yang sebenarnya, Pak. Saat susah juga kayak itulah, senang juga kayak gitulah. Intinya bersyukur semuanya. Jadi kemuliaannya tadi itu tidak bisa diukur. Itulah yang namanya ilmu Allah. Makanya Sunan Bonang mengatakan, Pak, tentang ilmu kan, waliullah yang 9 itu kan, jika engkau mau belajar ilmu, ibaratnya tuh berat. Jadi dia mengatakan berat tadi dilantari dengan perumpamaan, ibarat laut dijadikan tinta, kertas dijadikan daun, dijadikan kertas, pena. Kita ulangi lagi ya. Laut dijadikan tinta, daun dijadikan kertas, seluruh jagat dijadikan pena. Belum tentu cukup belajar ilmu Allah, Pak. Itulah yang dikatakan kalau orang belum mengerti-ngerti itu hidupnya kacau balau. Sebenarnya Allah tidak ada sampai meluas kayak itu, ujung-ujung aku Tuhan, gilo. Jadi ibaratnya itu ambil walaupun hanya titik seperti huruf ba, tapi kalau tepat itu semua yang akan ngikut, Pak. Makanya artinya Allah itu satu, makna tauhid, makna intinya walaupun satu, walaupun kecil, tapi itu yang sejatinya, itu yang terpenting. Yang penting intinya suci, sempurna.
sesuai apa yang mau kita lakukan, manfaat buat kita, manfaat buat orang lain. Ingat, esakan Allah, bukan kita yang hebat tuh, itu amanah. Itulah kira-kira Pak. Jadi macam mana menurut Bapak Aan kayak gini nih, sebelum Aan keluar hijrah nanti, Aan kan cita-citanya Pak, kalau dikabulkan Allah setelah selesai yang namanya perkara duniaan tadi, itulah bagian kalau menurut Aan tadi dikasih Allah Subhanahu wa taala, Aan malah bersyukur. Kalau Aan dikasih Allah tuh orang yang terbuang, orang yang penuh kesalahan, Aan bersyukur. Yang terakhir Aan orang yang penuh kehinaan, alhamdulillah demi Allah. Kalau Aan sekarang munafik, siap kapanpun saya berpetir Pak. Itu yang dikatakan, kalau kita mendapatkan kayak itu siapapun, kita jangan sakit hati, kita jangan putus asa. Justru Allah sayang sama kita, justru Allah memberi pengetahuan biar kita cerdas. Coba bayangkan, apa ya Pak, bisa manusia tuh misal dilahirkan Allah takdirnya senang. Kalau senang tuh, kalau kata anak macam manapun salah, dia senang tuh lah Pak. Intinya misalnya berhubungan kesuksesan atau kekayaan, tapi sudah pasti tidak ada kekurangan. Untuk mengingatkan dia nanti biar tidak jadi orang sombong. Yang sebaliknya, yang dikasih Allah itu di jalan yang salah, penuh penderitaan. Apakah Bapak percaya Allah memberikan umat melalui takdir kayak itu tuh Allah mau menyesatkan dia? Kalau Anda percaya Pak, justru balik-balik lagi berpikir, itu. Jadi makanya perjalanan Nabi itu dikatakan berat, memang betul. Tapi kalau kita berpikir lagi selagi itu di dunia, subhanallah tetap masuk ci Allah Pak, tidak berat. Karena seberat-beratnya kerja Pak, berjemur kerja, panas, nyompot Pak, berlindung di dunia Pak. Tapi kalau di dalam lubang kubur, macam mana kita nak berlari Pak? Kalau kita sudah di dalam neraka, nak minta tolong sama siapa? Jadi seberat-beratnya di dunia, itu belum ada apa-apanya. Jadi itulah yang katakan, perjalanan ini dak kate yang dak bisa, dak ada yang dak mungkin kalau dia mau sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dikatakan mendekatkan diri? Seperti apa kita menjalankan yang sebenarnya di dalam hidup ini biar betul-betul tentram, biar betul-betul sejahtera dengan yang diridhoi Allah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah Pak. Rukun semuanya di dalam keluarga 100%. Kita harus yakin walaupun ditakdirkan Allah keluarga kita ada yang dan sebagainya di dalam keluarga tadi menciptakan perpecahan. Ingat, Allah itu tidak ada untuk menyesatkan umat saat Allah menguji manusia melalui keluarga tersebut. Seandainya ada di dalam keluarga tersebut menjadi perpecahan, menjadi masalah, justru akan menyempurnakan keluarga itu melalui perpecahan, masalah atau kesalahan. Karena perpecahan itu kebalikannya persatuan, kebencian itu kebalikannya kecintaan, masalah itu kebalikannya kebenaran. Jadi esakanlah Allah melalui perbuatan yang sesuai, terutama keluarga. Bagi yang mau, bagi yang tidak, hati-hati dengan siksa Allah sangatlah maha keras. Kalau kita tetap keras setelah perumpamaan, peringatan itu telah datang, terutama melalui orang terdekatmu. Bacalah di dalam surat Al-Kahf. Berarti walaupun aku bukan nabi, walaupun aku tidak merasa orang baik, tapi aku merasakan kebenaran Allah itu ada. Dan sekaranglah aku sampaikan terutama kepada keluarga. Dan rasakan apa yang aku sampaikan ini, apakah aku ini orang tidak benar, apakah aku orang membawa kebenaran. Itulah intinya saya sampaikan saat ini Pak. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun Bapak saat ini bilang gagal, secara syariat yang seharusnya Bapak sudah punya bekal untuk kami ini hartona, secara dunia itu harto, secara ilmu agama bawalah harto itu dengan cara Allah. Itu yang namanya berhasil. Kalau enggak sekarang kan Bapak ada harto, walaupun enggak banyak, tapi setidaknya Bapak kalau daan lengkapi dengan cara kita menyaring, nengok situasi, kita sama-sama kerjakan, Bapak enggak berhasil kalau tanpaan. Dan itulah yang namanya melengkapi, bukan karena pintar Pak, bukan karena ini orang benar, tapi setelah belajar dengan ilmu Allah tadi, buka Al-Quran, belajar dengan yang dan sebagainya melalui pengalaman, inilah kebenaran yang sebenarnya. Apapun permasalahannya bisa kita kelarkan insya Allah. Yang penting kita minta dulu sama dia biar kita jauh dari perbuatan musyrik, mendahului Allah. Yang tidak sadar nanti sok pintar, sok dan sebagainya, ujung-ujungnya sok hebat, tidak ada. Intinya semua karena itu adalah Pak. Jadi melalui yang ada ini kan kita nanti tetap ibaratnya ngomong dengan keluarga tuh, melalui kekurangan yang belum dianggap tadi kita jelaskan. Cuman itu baik. Ibarat kita tuh misalnya yang orang ragu sekarang nih kan, kau kalau nak punya dewek kerja, nanti lah kerja gajian beli, itu benar. Nah, sekarang jalur orang ini tidak sama semuanya kayak itu, tapi itu keluarga. Walaupun dia tidak kerja, bukan dari asal dia, cuma tidak kata jalan lain,
karena mungkin itu ada rezekinya dari manusia, ya kita bantu. Ibaratnya kayak gitulah. Karena kita bantu pun walaupun kita istilahnya itu bukan untuk kita, kan berat itu Pak kalau orang yang tidak sampai ke situ pemikirannya. Istilahnya kan kita kalau anak punya itu kan harus usaha dewek, nyari dewek, itu namanya syariat. Nah sekarang berat kalau kita pengen memiliki itu sementara kita tidak kerja, kita tidak dapat, kan mustahil. Nah cuman itu harus dikaji-kaji tadi, dalam arti selagi itu berhubungan kebaikan, kan macam-macam Allah tuh memberikan perumpamaan, yang penting arahnya tuh tujuannya sama, walaupun keadaannya berbeda, saringlah lagi baik-baik agar kita tuh berjalan sama-sama menuju ridha Allah. Jadi itulah yang namanya sebenarnya tuh melalui apa yang dibagi Allah tuh, misalnya keluarga lah sekarang nih kita, intinya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tuh, cobalah berangkulan dengan yang sebenarnya, jangan langsung mengambil keputusan. Dia ngomong orang baik, mukanya dia tidak menyadari mengkerut, dia tidak menyadari sikapnya tidak berakhlak, dia tidak menyadari keputusan ujung-ujungnya kabur dari kebaikan. Ya karena kalau kita cerita nanti membongkar aib, karena mungkin mereka tidak sampai ke situ, atau ilmunya tidak sama dengan yang an bawa, namun bukan ilmu dalam arti an bilang tidak sama tadi, kan bagianlah beda-beda Pak. Mungkin di dalam keluarga tuh Allah pasti ada milih salah siko. Nah, milih juga berarti kan bukan hebat tuh Pak, berat Pak. Kalau kita dikasih kayak gitu, kalau ada di jalannya ada lebih laknat daripada keluarga. Nah, ya kan mungkin dikasih ilmu Allah tadi, mungkin punya ilmu kekayaan akhirat, bagi sekian dunia. Inilah sekarang saling melengkapi. Kalau memang kamu rasa kaya dunia, bagilah, dalam arti untuk saling mengayomi. Dan kan kasih ilmu akhirat kan sama jadinya. Ibaratnya hidupnya kayak itu, kalau bapak kaya ilmu dunia, kasih ilmu dunianya dengan cara di jalan Allah tadi, bukan minta dan sebagainya, tapi ada kekuatan sebagainya sudah mengarahkan arahnya ke situ untuk kita saling berbagi. Sebaliknya antum tuh nak bagi ilmu akhirat. Jadi kan nak akhirat nak dunia tuh kalau Allah kasih itu sama bae. Kalau kita bisa membawanya tetap bisa sama-sama. Ya karena punya Allah galau, bukan punya kita. Itulah intinya tuh Pak. Jadi kita saling berbagi, ibarat kita mewakili keluarga tuh, an bagi bapak ilmu akhirat, bapak bagian ilmu dunia. Nah jadi kalau sudah ada galau, nanti kan ilmu akhirat dunia tuh lah kita pegang nih, kanan sama kiri, itu masuk kanan kiri itu Pak. Arti berpasangan tuh bapak pun kayak gitu. Ah itulah ibaratnya kita berbuat tuh tetap nak mengesahkan dia tuh lah, tidak telap Pak. Tidak mengesahkan dia tuh walaupun berhasil syariatnya. Contoh Firaun berhasil, tapi ngapa terakhirnya? Saro dia. Tapi sekarang jadi patung. Yang kedua Raja Namrud. Berhasil dia syariatnya sempurna. Secara syariat itu yang kita tidak boleh munafik. Kita tidak boleh munafik kalau Namrud tidak berhasil, itu munafik secara syariat. Tapi hakikat itu kan artinya kan dua. Sukses yang sebenarnya, sukses yang tidak sebenarnya. Walaupun dia berhasil, Namrud, Firaun, Qarun, karena dia tidak mengesahkan Allah, itu justru mereka tertipu dengan suksesan yang nyata. Karena kurang apa dia kan. Nah sekarang Ujungnya malah dia ini, kalau tidak di jalan yang menciptakan ada langit dan bumi tadi. Nah, di akhir zaman ini banyak yang mengikuti Namrud, Firaun, dan Qarun. Namun mereka tidak menyadari karena mereka merasa aku bukan Firaun, aku bukan Qarun. Itulah yang namanya mereka tidak mengerti dengan ilmu yang sesungguhnya. Walaupun bukan Qarun, kalau dia mengesahkan hanya dirinya sendiri menjadi egois, akhirnya hidupnya itu sebenarnya kacau balau. Tidak bisa menjadi contoh yang lain melalui perbuatan dia tuh sesuai. Intinya itu dulu yang namanya harta. Yang namanya harta yang sejatinya tuh perbuatan itu sesuai dengan apa yang dia amalkan. Itulah yang dikatakan orang membawa kebenaran. Kalau orang tidak sesuai, pasti tidak bisa dia berdakwah secara yang sejatinya. Ilmu itu harus dibagi Pak. Itu yang namanya orang mempunyai kekayaan dari Allah, yaitu apa? Ilmu, amanah. Betul apa salah? Nah, sebaliknya lagi, yang jauh dari Allah dan sebagai sombong pula, ialah wajar. Nah sekarang akhir zaman ini yang dekat dengan Allah sesat, yang tidak dekat dengan Allah juga apalagi. Kan alangkah parahnya dari Firaun, Qarun, dan Namrud. Ya sekarang ini kan lah merdeka, masih sesat gitu. Ya an bilang tadi, karena kenapa? Manusia itu kotor hati dan jiwanya. Akhirnya dia mendahului Allah, musyrik. Dia merasa sudah sholat, merasa sudah berbuat baik, merasa sudah bersedekah, langsung baik saya katakan, sudah berbuat segunung lah kebaikan. Kalau dia tidak menjalankan dengan apa yang dia anggap mengerti, namun akhirnya tidak mengesahkan Allah melalui perbuatan itu, tidak ada kesalahan, itu lebih parah dari Firaun dan Qarun dan Namrud. Itulah yang dibilang sarang iblis, pengikut Dajjal itu akhir zaman. Ya karena membawa kebenaran itu hanya untuk diri dia atau segolongannya. Misalnya kan dia menerangkan kebaikannya, dapat dia nih, tetap menerangkan dengan orang yang sepaham. Yang tidak sepaham ujungnya disalahin, ujungnya ditinggalkan.
ya ibaratnya hanya menyalahkan, hanya menghujat, hanya memponis. Banyak yang sekarang itu bikin organisasi, bikin majelis dan sebagainya. Ujung-ujungnya nanti jadi sangat mengerikan sekali saya katakan, nanti jadinya malah seolah-olah mengajak atau membuat perpecahan. Intinya kita kaji dengan secara halus bela. Kebenaran yang sebenarnya itu tidak ada yang namanya orang itu salah terus. Itu salah besar. Walaupun ia salah, selagi kita mampu untuk bersabar atau ada kesempatan, perbaiki orang itu menjadi benar yang sebenarnya. Itu kebenaran yang sebenarnya. Karena kebenaran Allah itu win-win solution. Solusi semuanya, tidak kate yang tidak bisa. Itu yang dikatakan kun fayakun kata Allah. Bagi manusia itu yang sungguh-sungguh Pak, gampang Pak. Kan kita tinggal minta dengan Allah kalau kita lah berbuat. Manjada wajada Allah Dewi mengatakan yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku akan kukabulkan, meminta kepadaku akan kuberi. Apa lagi Pak? Secara nyatanya. Makanya bilang hidup itu sedang setidaknya tengah-tengah, meliputi. Syariat imbang dengan hakikat, hakikat imbang dengan syariat. Syariat mau sempurna, gauli Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Syariat mau sempurna, setelah hakikat kita dapat, dekati syariat, gauli syariat. Kalau kita tidak bergaul dengan hakikat dan syariat, macam mana nak berjalan? Jalan tapi pincang. Kalau orang stroke itu bisa sebelah kakinya. Itu secara nyata biar manusia itu belajar melalui gambarannya kayak itu. Jadi intinya hidup itu menjalankan amal ibadah tanpa ilmu akan diliputi kebodohan. Ilmunya harus dua kita pahami, ilmu Allah, ilmu dunia. Tanpa ilmu Allah kita tidak akan mengerti dengan dunia. Dengan ilmu Allah dunia akan kita atur, tapi atas karena Allah, jangan karena kita. Allah tuh hanya menguji sebenarnya. Kenal diri, kenal Allah. Apalagi kurang kita. Berarti kita tuh suruh sepuas-puasnya di dunia nih. Sebenarnya bukan itu kuncinya. Kalau Allah langsung kasih ilmu Allah, kamu akan gini. Karena Allah Pak. Nanti karena manusia yakin dengan Allah gimana? Itulah ibaratnya. Maka itu tidak segampang itu dijelaskan. Kalau nanti kita tidak bisa menjelaskan atau tidak pas, berbahaya. Itu dilarang Pak. Menjelaskan ilmu hakikat, menjelaskan ilmu ma'rifat itu hukumnya kafir. Itu hukumnya sesat. Ya karena nanti sisip dikit kalau ada berubah orang atau kita belum mengerti dengan sebenarnya, setidaknya kita bisa menyampaikan apa yang kita bilang tadi, bahaya gara-gara kita orang tambah sesat. Itu untuk yang orang yang mengerti dan tepat lah gitu. Selain orang-orang yang sudah dalam, tapi dia belum akhlaknya kita lihat sempurna, itu kita bisa masuk situ, mungkin dia bisa dapat gambaran karena dia rendah hati. Jadi itulah saran Bapak. Pun jangan pernah lelah bantu Bapak untuk menyadari keluarga tadi. Kapanlah kita bareng-bareng untuk apa, lambat laun mereka nanti menyadari lah, mengerti dengan niat baik. Gitu. Yakin mudah-mudahan Allah mengabulkan. Disitulah kelemahan Bapak tadi selaku dari kepala keluarga yang istilah dituakan dari keluarga tadi. Artinya Bapak berbagi sama dia, Bapak terapkanlah dengan yang Bapak dari pencerahan tadi. Mungkin disitulah dia ada legowo dengan rendah hati, dia bisa menilai dengan apaan tadi benar. Cuman Aan tadi tidak sabar dengan Bapak tadi yang istilahnya tidak paham-paham. Akhirnya kan Aan mengatakan sama keluarga langsung, istilahnya tambah tolak belakang mereka. Tapi ya mudah-mudahan kita di jalan yang Maha Kuasa tadi, akhirnya mereka nanti menyadari guys. Jadi dengan yang kita mau secepatnya ngurusin tadi kan, setidaknya kita kan mau datang dah tempat keluarga. Kita bawa lah sekalian surat tuh. Kamu jangan salah paham, kita untuk membenarin ini. Artinya apa? Memang suratnya sudah lengkap dulu, tapi dulu masih urusannya kebulian. Nah sekarang ke Muara Jambi inilah diperbaruin jadi seperti ini. Jadi tolong kami diberi kemudahan. Kami mau buat surat ini, berarti surat ini yang dari kalian tuh keluarkanlah supaya ada keterangan nanti untuk di kantor kelurahan kan gitu lah. Itulah ibaratnya satu poin lagi buat Bapak. Makanya karena Bapak kan menjelaskan baru ini, yang kedua juga baru ini tentang ilmu. Tadi ada sedikit kesalahan Bapak menyampaikan, mengatakan tidak sabar. Sementara Bapak tidak mendasari, mengatakan tidak sadar tuh dasarnya apa, contohnya seperti apa. Itu yang dibilang ilmu. Karena makanya bilang tadi Bapak adalah pemimpin yang gagal. Istilahnya tuh sebagai bukti. Tadi kan kita nengok dari yang nyata. Justru ngomong kayak ini nih, walaupun sifatnya tersinggung, sifatnya lancang dan kasar, kalau tidak ada jalan keluar selagi kita bermaafan, insya Allah itu sebenarnya tidak masalah. Karena kan dari situlah kita belajar dari kesalahan. Karena kalau langsung ya bukan langsung ke Ani, ibaratnya kalau Anda dengan yang lain, orang tuh orang mulia, Anda berani menyalahkan. Dia tuh orang
tidak sabar dan sebagainya, udah berani. Salahnya Mungkin apa kalau ya? ngomong dikit tadi itu paling sedikit, tapi itu pun intinya karena untuk menjaga, ibaratnya Iya. itu kan kekasih Allah, itu kan orang yang dipilih Allah, jadi Anda berani. Iya. Kalau saya pribadi, ibaratnya nanti seolah-olah Anda menyalahkan Allah, nah ngetes Allah, tidak berani. Itu yang dibilang tadi, sesuai kemampuan, bukan Anda mau disalahkan demi Allah, justru malah dari situlah kita belajar agar tidak menjadi fitnah. Karena apa yang aku sampaikan seperti saat ini dan yang Anda sampaikan seperti yang barusan tadi, dan adalah tadi ibaratnya sudah kita dengar kan Bapak keluar tuh. Nah, itulah ibaratnya ujian namanya. Kita tuh saling diuji untuk tetap sabar, tetap saling menjaga. Karena kan Bapak mengatakan tadi, mengarahkan tadi tidak sabar. Nah, Salah gini-gini penyampaian. seolah-olah Bapak itu sudah istiqomah. Berarti kan Bapak masih membenarkan. Berarti Bapak belum terima dengan yang Anda sampaikan tadi, masih ada rasa malu di dalam diri Bapak. Bukan, Bapak bukannya untuk Yang Anda katakan, kekuatan diri Bapak, bukan. mengatakan itu sesuai apa yang Anda lihat. Karena nanti kalau Bapak masih mau cerita, Bapak kan intinya sekarang baru ini, dan Bapak sering melakukan kesalahan melalui yang Anda bilang tadi. Kita kalau bisa ngomong itu bila perlu orang ajak ngomong baru kita ngomong, atau tidak kata jalan lain orang tuh butuh kita ngomong, itu yang lebih baik. Ibaratnya yang terbaik itu seperti itu, dan itu sering sekali ya Bapak sendiri yang menjawab benar atau salah. Kalau Bapak mau jawab bilang istilahnya itu ada yang tadi bilang tidak, bisa baik di tengah orang kan jadinya fitnah, berarti aneh sama dengan menghujat. Misalnya ngomong tidak ada dengan yang sebenarnya. Nah, itu yang bilang tadi, berbalik lagi kejujuran masing-masing. Karena yang Anda tegakkan itu, walaupun orang tua kalau salah tetap salah, walaupun anak kandung dan istri kalau salah tetap salah. Nah, yang penting menyampaikannya tadi dengan situasi dan kondisi agar tetap terjaga. Karena sifatnya ini bukan menyalahkan, bukan membenarkan, tapi ambillah hikmah dari kesalahan dan kebenaran tadi agar tetap kita bisa berjalan dari salah menjadi benar, dari benar menjadi yang terbaik esakan Allah. Inilah cara Allah yang sebenarnya, kita jalani dengan cara-cara yang Allah sudah terapkan melalui perbuatan dunia. Jadi yang gaib itu ibaratnya tongkat untuk tuntunan. Nah, ibaratnya ya saya bilang tadi lah, yang namanya ilmu akhirat itu tongkat pedoman agar kita tuh lurus jalannya saat nanti kita berhubungan dunia ini, jauh dari perbuatan ingkar dan sombong, mensekutukan Allah melalui berbuat musyrik tadi kan. Karena itu yang kita hindari sekarang. Kalau tidak kita belajar, ya itu yang dibilang nanti lalai atau melalaikan, malas nak belajar ilmu yang sebenarnya tadi, ribet, tidak mau pening. Sebenarnya ribet pening itu saat kita belajar memang, tapi kalau sudah dapat nanti lepas plong semuanya jadi mudah. Kalau Bapak nilai kau sudah dapat, makanya Bapak ngomong tadi apa mungkin salah arah. Maksudnya Bapak lihat ini, kalau Bapak kan diri kamu sama diri Bapak lelah, istilah kau sudah lelah, itu makanya Bapak bilang kau berarti tidak kenal lelah. Namun tujuan kau untuk berbuat kebaikan itu tadi, apapun tetap kau jalani, kan itu. Jadi disitulah artinya, jangan kenal lelah, lakukan itu. Kalau kita sudah bilang itu benar, mungkin tidak ada hambatan ya. Nah, itulah namanya kebenaran Allah tadi kan. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat. Namun ingat, biar kita tuh saat hilap nanti tetap seperti ada yang mengingatkan, ditanamkan, ditancapkan, dititikkan di dalam diri yang namanya karena Allah tadi. Itulah kuncinya. Seperti Sunan Kalijaga mencari titik kebenaran yang sebenarnya bertahun-tahun dia tidak makan, duduk di kali tadi. Jadi makna Sunan Kalijaga tadi, dia duduk di kali, jago kali ibaratnya kan. Jago kali tadi untuk nyari titik ubah tadi, macam mana caranya sampai berlumut. Nah, dibilang tidak mungkin, itu terjadi, ada sejarahnya. Itulah kebenaran Allah, dan Allah membuktikan kalau Allah berkehendak walaupun tidak makan ratusan tahun tidak mati juga. Nah, cuman itu berbalik lagi pilihan, berbalik lagi kita belajar ilmu yang sesuai tadi, biar tidak ada salah paham. Karena sesip dikit nanti kan yang namanya tidak makan kan. Kalau kita tidak sampai ke situ ya mati. Nah, cuman kalau tadi ambil yang sesuai yang kemampuan kita, yang penting bisa bermanfaat untuk yang lain, kita bisa mempertanggungjawabkan secara dunia menuju akhirat itu baik. Jadi sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, sesuai kemampuan, tepat sasaran, insya Allah. Itulah cuma Islam, sederhana. Sesuai kebutuhan tadi, secara keluarga macam mana, kayak gitu. Secara berkawan macam mana, secara di kerjaan macam mana, secara tetangga macam mana, secara lingkungan macam mana, secara keluarga macam mana, habis cerita. Secara goib pun kayak gitu. Nak berhubungan jin, setan, iblis dan sebagainya, penting tak takabur. Jangan kita memancing dia, karena kita tidak usah menyalahkan setan, iblis, jin kafir, gundurwo, antu pocong dan sebagainya. Semua tuh ada di diri kita. Kalau kita tidak memancing, dia akan mengganggu.
termasuk dia Nah, ibaratnya menjaga kita kira kayak kan? gitu. Ya? Hah? Termasuk dia menjaga diri kita dah itu. Hati-hati dalam berbicara. Ya. Yang namanya salah tetap salah. Yang namanya salah itu tidak ada menjaga. Tetap dia merusak. Kan sudah dikatakan, maka jangan usah terlalu melebar dulu. Kalau belum mengerti maka banyak istighfar. Nanti kita banyak istighfar tuh seolah ada yang mengarahkan ngomong itu sudah terarah, Pak. Kita diarahkan oleh malaikat muqarrabin. Itu berbalik lagi keyakinan. Itu sudah ada babnya. Tidak boleh terlalu panjang karena nanti kalau belum sampai ke situ orang gagal paham. Intinya yang namanya kerusakan tetap kerusakan. Yang namanya setan tetap merusak. Tidak ada dia nak menjaga. Itu yang harus kita akui secara jujur. Namun dia bisa merusak dan bisa lebih merusak itu gara-gara manusia itu sendiri. Seperti apa dia membawanya, wajar setan merusak karena itulah kodrat dia merusak. Yang lebih parahnya lagi, manusia itu bukan setan. Kalau tidak dirubah dia jadi setan. Dia itulah rajanya setan. Dia itulah gurunya setan. Dia itulah ibu dan bapaknya setan. Dia manusia telah dikasih Allah kesempurnaan melalui kehidupan dunia di pelantara diri tadi, dan sudah dibekali Allah cahaya atau ilmu atau nur Muhammad. Kalau dia masih juga salah, sesat, keliru, dia berarti lebih dari setan. Lah jelas salah masuk diterusinnya, ibaratnya kayak gitu. Jadi semua tuh wadahnya ada di manusia. Nak baik, nak buruk, nak malaikat, nak iblis. Jadi tinggal kita yang menjalankan. Yang dibilang menjaga tadi jangan disebut arahnya ke setan. Kita dengan ilmu akan terjaga. Melalui setan maksud terjaga tuh kita tidak bisa diganggu. Bukan kita dijaga setan. Hati-hati. Setan tidak ada yang menjaga, merusak. Tidak salah setan manusia lah. Tidak usah jauh-jauh, keluarga dulu. Yang namanya tidak sesuai dengan kita melalui keluarga tadi. Kalau dia bukan menegakkan keistiqomahan untuk mengesahkan Allah dengan bertauhid, itu setan. Badannya manusia. Setan tadi maksudnya ya kan tengok situasi dan porsi dan kondisi. Badannya manusia, kalau perilaku kayak setan, dia itu setan. Karena kenapa setan tuh nempel di dia, yang kalau bisa berubah-ubah diikatkan sama Allah, diikat sama setan. Sudah, tengoklah matinya pasti terbukti akan tersiksa, teraniaya atau mulia. 1000 kali nih Aji, tengoklah kagak dari kematian. Apa lidahnya keluar, matanya melotot, atau posisinya kayak mana. Yang penting kalau orang tidak di jalan Allah, tidak yang sebenarnya, matinya akan terlihat tidak mulia. Kalau orang di jalan Allah walaupun matinya hidupnya dibikin sengsara sama orang, dibikin menderita sama orang, tetap Allah akan menunjukkan kemuliaan saat yang meninggal. Itulah kebenaran Allah. Dan ini bukan membenarkan dan bukan menyalahkan, tapi belajaran dari kenyataan. Tengok apa yang kita tengok melalui perjalanan hidup dia selama hidup di dunia. Nah, kalau jadi sifatnya dengan ilmu tadi akan menjalankan segala sesuatunya dengan kemudahan yang cerdas, yang kualitas, mulia awal dan akhir, Pak. Tanpa ilmu manusia akan liputi kebodohan. Orang tua jadi kayak budak kecil, yang pintar jadinya sebenarnya malah membodohkan, yang berkuasa yang sebenarnya justru malah menguras hak-hak rakyat atau hak pengikutnya, yang seharusnya ditauladani justru dia itulah yang menciptakan kerusakan. Jadi kalau orang sudah punya ilmu itu tidak bisa ditipu, walaupun haji 1000 kali, kekuasaannya dunia nih dia misalnya dia kuasai, jabatannya dia tertinggi, intinya walaupun tertinggi tapi bukan karena Allah yang sebenarnya melalui perbuatan yang sesuai. Kalau orang yang berilmu dia bisa mengatakan itu manusia apa gurunya setan. Nah, itulah intinya. Makanya insya Allah kalau orang sudah seperti itu, walaupun dia susah, insya Allah walaupun dipijak-pijak dia kan berupaya dulu selagi bisa disikapi orang. Kalau enggak ya nanti tetap ada mengarahkan arahnya ke sana tadi. Jangan anggap remeh walaupun dia susah dan sebagainya. Kalau dia di jalan Allah enggak telat. Nah sebaliknya lagi, walaupun dia berkuasa, kalau dia bukan mengesahkan Allah, dia enggak telat juga dengan kekuatan dia tuh. Kalau bukan karena Allah, terakhirnya pasti dia jadi lebih kecil dari semut. Nah, itulah, mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi yang melihat, bagi yang mendengar, bagi yang merasakan. Jalankanlah hidup itu dengan yang dikehendaki Allah sesuai dengan ilmunya tadi kan. Ilmu yang sebenarnya, ilmu yang terbatas. Ilmu terbatas tadi ilmu dunia gitu kan. Ilmu yang sebenarnya tadi ilmu Allah ya. Walaupun itu tertinggi, kita tengok situasi, jangan tentang ilmu Allah kita ngerti dipukul rata ya, cocok juga. Intinya itulah, sesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan. Kalau tepat sasaran nanti buat kita dan yang lain selesailah urusan, insya Allah.